Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, hari ini kembali kita boleh merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang saat ini akan disampaikan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka dapat dimampukan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan yang saya akan beri tema adalah firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Di dalam pasal 9 dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Di sini kita melihat suatu argumentasi dari Paulus sebagai rasul yang melayani pekerjaan Tuhan, sebagai rasul yang memberitakan Injil kerajaan Allah kepada sekian orang-orang pilihan Allah di mana saja berada yang belum mengenal Kristus maupun yang sudah. Dia memberitakan Injil supaya demikian banyak orang boleh mengenal Yesus, banyak orang bisa mengalami keselamatan. Karena itu dalam pemberitaan Injil inilah Paulus memiliki kekuatan Allah, dan demikian dalam kekuatan Allah dia boleh berbicara menyampaikan tentang kebenaran Allah. Di sinilah Paulus melihat ada banyak kegagalan demi kegagalan yang terjadi dari kehidupan orang-orang Yahudi yang seharusnya mereka adalah orang-orang Israel pilihan Allah, yang seharusnya mereka sudah mengalami kebaikan daripada Allah itu sendiri, tetapi kenyataan dari cara hidup mereka yang tidak baik dan tidak benar. Maka suatu kesedihan yang terjadi dalam kehidupan daripada Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh yang melayani pekerjaan Allah. Dia melihat situasi umat pilihan Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak benar. Kelakuan mereka, cara hidup mereka tidak benar. Karena itu Paulus memberikan argumentasi bahwa mereka seharusnya sadar bahwa tidak semua yang lahir daripada bangsa Israel adalah sebagai orang Israel asli, ya. Karena dalam pandangan Allah sadar bahwa tidak semua orang yang lahir dari bangsa Israel dianggap Allah sebagai Israel yang sesungguhnya. Nah, artinya dalam keberadaan kita hari ini, kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kalau kita yang sudah dikatakan sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, tetapi tidak semua menjadi umat Allah. Mengapa demikian? Karena dari sini kita melihat argumentasi dari Paulus tentang kenyataan kondisi yang ada dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang menganggap diri bahwa mereka adalah orang Israel, dan demikian juga dikatakan tidak semua keturunan Abraham termasuk keluarga Allah. Yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Allah berkata hanya keturunan Ishaklah yang disebut keturunannya. Jadi Paulus dengan argumentasinya yang luar biasa supaya memaparkan bahwa keadaan mereka yang saat ini jangan menganggap diri bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan. Kenyataan dari cara hidupnya tidak demikian. Maka kesedihan Paulus itu terjadi. Ia melihat ada banyak rekan-rekannya orang-orang Yahudi yang akhirnya akan binasa karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saudara mungkin sebagai orang percaya, saudara mungkin sudah menjadi orang Kristen, tetapi kenyataan dalam kehidupan saudara menunjukkan betulkah saudara adalah anak-anak Allah yang benar, anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Karena yang nyata dalam setiap kehidupannya kita adalah bahwa orang yang menjalankan firman Allah, orang yang hidup menurut aturan Tuhan, yang percaya sungguh dengan Yesus Kristus, itulah mereka yang akan mengalami kebaikan daripada Allah. Hari ini kita melihat ada kekacauan di mana-mana. Hari ini kita melihat banyak orang-orang pilihan Allah yang tadinya mengaku orang Kristen, dibaptis di sini, tetapi kenyataan hidup tidak sebanding dengan apa yang ia alami dalam hidupnya, tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya, di mana ia tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, saudara mendengarkan firman ini, saudara tahu, harus sadar bahwa firman Allah itu tidak pernah gagal. Firman Allah yang disampaikan tetap akan berhasil. Engkau percaya atau tidak kepada Yesus, firman Allah tetap berhasil. Bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang sungguh mau bertobat dan sadar bahwa dia milik Tuhan, dia harus kembali kepada Tuhan, maka demikian keselamatan dapat dialami dalam hidupnya karena kebaikan Tuhan.
Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai engkau menjadi pribadi yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Saudara yang tadinya mau ikut Yesus, awalnya bagus, tapi akhir-akhir di perjalanan hidup saudara, saudara tidak mengakui dia lagi. Saudara akhirnya menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara tidak mempercayai dengan Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, janji Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Orang meremehkan firman Allah, orang mau tidak percaya firman Allah, tapi firman Allah tetap akan berhasil bagi orang-orang yang menerima firman Tuhan yang sesungguhnya. Bagi orang-orang yang mau rindu untuk dipulihkan, mau rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa firman, mereka akan mengalami kekuatan karena firman Tuhan akan membuat mereka berhasil. Jangan sampai seperti orang Yahudi yang bangganya luar biasa, tapi kenyataan mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka pemberontak-pemberontak yang menentang Tuhan, yang tidak mendengarkan ajaran Tuhan. Demikian sampai zaman ini ada banyak hal yang terjadi. Banyak orang akhirnya berbondong-bondong kepada kejahatan. Banyak orang yang tidak cinta akan kebenaran. Akhir zaman sudah menggambarkan bahwa manusia akan cinta kepada dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia tidak akan saling mengasihi satu yang lain. Banyak hal yang akan terjadi dalam dunia ini. Ada banyak perubahan dalam diri manusia. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara sudah mengecap kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan, saudara percaya dalam Yesus, bahwa tidak ada yang gagal dari janji Allah dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang percaya kepada firman Allah, maka firman itu akan membuat saudara bangkit dari keadaan keterpurukan. Jangan memakai logika saudara. Ketika logika itu tidak bisa jalan yang baik, saudara andalkan firman Allah. Saudara andalkan Yesus yang sanggup membentengi saudara, yang sanggup menopang saudara. Karena itu hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan, memanggil saudara-saudara yang saat ini meremehkan firman, yang saudara yang tidak percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Saudara harus kembali karena undangan Yesus. Marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Dan Matius pasal 11:28 jelas memanggil saudara. Allah memanggil saudara. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 juga menjelaskan bahwa lihat aku mengetok pintu. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk. Undang Kristus Yesus akan masuk dalam hatimu. Sehingga saudara menjadi umat pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh. Umat pilihan Tuhan yang tekun dalam Tuhan. Umat Tuhan yang sesungguhnya akan diberkati. Karena saudara andalkan Yesus. Saudara dikasih Tuhan dalam melayani saat ini. Ya, pelayanan yang saya lakukan, saya melihat ada banyak kuasa-kuasa gelapan mengikat banyak orang. Ada banyak orang yang terlibat dengan kuasa-kuasa gelapan. Ada banyak orang yang masih mengikat kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan yang lain, yang selain daripada kuasa Allah. Mereka memakai itu untuk membentengi diri mereka masing-masing. Karena itu saudara, kalau saudara menggunakan itu, saudara bukan menjadi umat pilihan Tuhan yang mengandalkan Tuhan, tapi saudara akan terbuang dari kasih karunia Tuhan. Dalam hal ini saya mau katakan kepada kita, buanglah semua segala sesuatu yang diandalkan dalam dunia ini. Sebab iblis dengan cara yang licik menipu manusia, menerka manusia, sehingga manusia tidak diselamatkan. Manusia membenci firman Allah, manusia tidak cinta dengan Tuhan. Karena itu pekerjaan iblis sungguh-sungguh ingin menghancurkan pekerjaan Allah, ingin menghancurkan semua manusia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, firman yang saudara hari ini dengar, saudara kembali kepada Tuhan. Saudara harus bertobat dan datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, inilah saya, inilah hidup saya Tuhan. Saya sudah melakukan kejahatan. Saya mau sadar dan mau bertobat di kaki salib Tuhan. Ampuni saya. Sebab tidak ada yang mustahil. Ketika saudara dengar firman Allah, firman itu tidak akan gagal. Saudara akan dibentengi, saudara akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu hari ini saudara dimanapun berada, ketika saudara mengalami mungkin kehidupan yang tidak baik, mungkin saudara masih dalam hidup dalam dosa, mungkin semua orang masih dalam keadaan jauh dari hadirat Tuhan, maka saat ini saya berkata kepada saudara, datanglah kepada Yesus, saudara akan dipulihkan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin diikat dengan kuasa gelap akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau saudara mendengarkan renungan hari ini, mungkin ada saudara yang mungkin dalam dilema sakit penyakit, saudara boleh menghubungi saya untuk dapat berdoa walaupun jarak jauh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemulihan pasti ada. Yang terikat akan mengalami pelepasan, dan pelayan pribadi dan pelepasan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Firman Allah tidak akan pernah gagal. Karena itu, dalam kepercayaan kita pada Kristus, ada bukti konkret dalam pemberitaan Injil, tentu ada disertai dengan tanda dan kuasa Allah.
Saudara dikasih Tuhan, firman hari ini akan memperteguh saudara yang saat ini mengalami dilema. Saudara yang ragu-ragu dengan Yesus, saudara yang tidak percaya Yesus, saudara yang saat ini harus kembali kepada Tuhan. Maka dengarkan firman hari ini. Tuhan sedang memanggilmu. Tuhan sedang menjangkau hatimu dimanapun saudara berada. Ingat baik-baik, saudara sedang dijangkau oleh Tuhan. Dalam hal ini saya mengatakan, tidak ada yang gagal dalam hidup ini. Kalau firman Allah menjadi landasan kekuatan hidup kita ini, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Paulus argumentasinya sungguh luar biasa, mengingatkan orang-orang Yahudi supaya mereka sadar dan kembali dan percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jika hari ini saudara ada yang mengalami penderitaan, ada yang sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, yang belum pernah mengalami kesembuhan, saudara berobat kian kemari, kesana kemari, sambil menghabiskan dana yang begitu besar. Saudara mau datang pada Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memulihkan saudara. Saudara yang mungkin terikat dengan kuasa gelap, saudara akan dilepaskan oleh Yesus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jika saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara mau untuk dilayani secara pribadi dan pelepasan walaupun jarak jauh, saudara dapat menghubungi saya. Menghubungi untuk dapat dilakukan pelayanan, walaupun jarak jauh melalui video call, melalui WhatsApp. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan mengalami pemulihan. Dan saya percaya ini sudah terjadi. Banyak hal yang sudah terjadi dalam pelayanan ini. Banyak mujizat sudah terjadi. Karena kuasa Allah nyata. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kiranya hari ini Tuhan memanggil saudara. Tuhan mengingatkan saudara. Tuhan rindu supaya saudara datang padanya. Tuhan menginginkan supaya engkau mendapat pelukan dari Allah. Kebaikan hati Allah. Ia ingin memeluk saudara supaya saudara mengalami kasih kebaikan Tuhan. Tuhan tidak mau saudara menjadi pribadi yang binasa. Tuhan mengasihimu. Karena itu firman-Nya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Kiranya saudara mendengarkan, saudara bertekun dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan dianugerahkan. Kiranya kemana firman-Nya pada saat ini memberkati saudara dimanapun. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu hari ini. Bila setiap pendengar dimanapun berada, mereka diberkati melalui firman Tuhan. Yang ragu-ragu akan menjadi percaya kepada Kristus. Yang lebih yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.